kita Ibu Dewi Sulistiarini. Silahkan, Miss. Selamat pagi bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tiada kurang suatu apapun. Sebelum kita memulai perbaktian di acara Minggu Sembahyang kita pagi ini, saya undang kita semuanya untuk boleh berdoa dalam hati kita masing-masing. Baiklah, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Alan Naibaho. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh Felinda dan juga Angel. Biarlah lagu pujian ini boleh mengangkat iman dan kerohanian kita. Kita menunggu sejenak untuk boleh menunggu. Have you heard that weary, fainting alone? Have you heard that weary, fainting alone of care? Are you a soul that's weary? Do you know my Jesus? Do you know my friends? Have you heard He loves you, and that He'll abide till the end?
Terima kasih untuk lagu pujian yang begitu indah. Sekarang kita akan doa buka yang akan dipimpin oleh Ibu Junita. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang kami sembah dan yang kami muliakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami umat-umat Tuhan sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini, kami kembali boleh mengikuti rangkaian acara perbaktian Minggu Sembahyang kami. Dan kami sudah memasuki hari yang keempat ini. Tuhan, terima kasih karena campur tangan Tuhan yang menghalaukan segala rintangan, sehingga acara ini masih boleh kami lanjutkan. Bapa yang di surga, sebelum kami akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kami akan memulaikan acara perbaktian kami ingin berdoa untuk pembicara kami, Bapak Pendeta A. Naibaho. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu ini, agar kiranya firman Tuhan yang telah dipersiapkan dapat disampaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya roh Tuhan boleh bertahta dalam hati dan pikiran kami. Dan kiranya pikiran kami ini boleh tertuju dan terfokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan saja. Biarlah kami juga boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan. Bapa yang di surga, kami juga rindu sebagai hamba-hamba-Mu untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh mempraktekkan, mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami umat-umat-Mu hanya sebagai pendengar, tapi mampukan kami Tuhan dengan bantuan Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak didik yang Engkau telah percayakan, bergabung bersama kami di Sekolah Advent Cimindi ini. Mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi Tuhan, anak-anak Tuhan ini dalam kesehatan mereka, berikan kepintaran dari surga, agar mereka boleh mengikuti setiap pelajaran yang mereka dapat. Kami juga berdoa agar kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan ini di dalam masa muda mereka. Biarlah mereka boleh memaknai, memanfaatkan masa muda mereka dengan baik. Memancarkan sinar kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka Tuhan dari pergaulan yang tidak baik. Kami juga berdoa untuk kami guru-guru yang Tuhan telah percayakan melayani di sekolah ini. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, akal budi kebijaksanaan dari surga, agar kami dapat mengemban tugas yang Tuhan telah percayakan, mendidik anak-anak Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kerinduan terbesar kami adalah kami dapat bekerja sama dengan para orang tua, mempersiapkan anak-anak Tuhan ini menjadi ahli waris kerajaan surga. Hamba-Mu juga tidak lupa berdoa untuk orang tua. Tuhan, kiranya Engkau berkati para orang tua kami di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan kiranya berkati, berikan sukacita dan kebahagiaan dari surga. Biarlah di tengah-tengah masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami tetap memiliki sukacita untuk menjalani hari-hari kami. Berikan Tuhan kiranya berkat-berkat yang melimpah, rezeki yang berlimpah kepada masing-masing rumah tangga daripada tua murid kami. Bapa yang di surga, rangkaian acara perbaktian kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh pimpin acara kami ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Mohon ampun Tuhan atas kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan, yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Yang kami lakukan menyakiti hati sesama kami manusia, terlebih menyakiti hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh mengampuni kami, agar kami boleh layak menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah kami yang baik, yang maha mendengar. Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami ini, karena kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mati untuk menebus hidup kami dari dosa. Amin.
terima kasih untuk doa bukanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta A. Naibaho, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh anak didik kami, Bapak Ibu Guru, mohon diperhatikan mikrofonnya untuk di-mute, sehingga kita hanya boleh mendengarkan firman saja dan tidak kesannya berisik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tema di tempat kita masing-masing. Ku dengar suara gembala dari padang belantara, memanggil semua yang sesat kembali ke kandang selamat. Bawalah yang hilang dari dunia yang berdosa, bawalah yang hilang kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami akan melanjutkan pelajaran di hari yang keempat KKR Perguruan Advent Cimindi pada pagi hari ini. Biarlah kiranya hikmat dari surga boleh menjadi bagian hamba-Mu, dan bagi kami semua yang mendengarkannya, agar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi motivasi, sekaligus kami boleh melihat akan segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan dipenuhi oleh sukacita setelah 3 hari kita melewati KKR ini, lalu kemudian hari ini adalah hari yang keempat. Pagi hari ini kita mau belajar tentang kepemimpinan yang suka melayani. Siapakah orang yang suka melayani dari kepemimpinan yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita? Kita akan belajar fungsi pendidikan dari Ayub. Baik, pendidikan itu berfungsi untuk memberantas kebodohan. Itulah fungsinya. Jadi kalau seandainya ada anak-anak kita yang masih kurang pintar, itulah gunanya pendidikan. Lalu kemudian menghilangkan salah pengertian, ya, untuk memilih yang baik dan yang buruk. Dan mereka boleh mengerti apa artinya kehidupan yang baik. Kalau seandainya para bapak ibu guru curhat kepada anak-anak di kelas, mengeluh tentang pahitnya kehidupan, maka mereka tidak akan mendapatkan satu arti tentang kehidupan yang baik dalam pendidikan mereka. Jadi bukan hanya dia memberantas kebodohan, tetapi juga menghilangkan salah pengertian atau membuat mereka, murid-murid kita ini, memahami apa sebenarnya arti kehidupan yang baik. Jadi jangan pernah curhat Bapak Ibu Guru kepada murid-muridnya. Karena itu akan mempengaruhi mental mereka untuk masa depan mereka di kemudian hari.
Nancy Edison adalah seorang ibu. Anaknya diremehkan di sekolah waktu usia 7 tahun. Anaknya dicap sebagai pengacau di sekolah. Anaknya dicap sebagai orang yang bodoh di sekolah. Anaknya dicap sebagai orang yang tidak punya otak di sekolah. Lalu kemudian akhirnya dia marah, dia kecewa. Dia keluarkan anaknya dari sekolah, dia tarik anaknya dari sekolah. Dia ajari sendiri. Dia tentunya berusaha, dia berdoa kepada anaknya supaya anaknya berhasil dan tidak seperti yang dirasakan atau kata-kata yang disampaikan kepada anaknya di sekolah. Nancy Edison sangat jeli karena dia berdoa, dia berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anaknya berhasil. Dia sangat jeli menemukan cara sederhana bagaimana memelihara antusiasme anaknya. Dia membawakan buku yang menjelaskan bagaimana melakukan eksperimen kimia di rumah. Anaknya telah membaca berbagai karya sastra klasik, dari karya Shakespeare hingga sejarawan Inggris David Hume, dan banyak lagi. Nancy Edison berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan mental anaknya dari bulian yang dia dapatkan di sekolah. Hal itu akhirnya membuat anaknya menjadi seorang pelajar yang menyenangkan. Ya, dia senang jadi belajar. Dan dia banyak melakukan percobaan karena dia menyenangi pelajaran itu. Nancy Edison membawakannya kamus yang terus memacu minatnya. Bukankah ini tugas guru juga, Bapak Ibu sekalian, ketika bagaimana berusaha, ketika anak-anak kita dipercayakan kepada kita, bagaimana guru-guru berusaha agar belajar itu menjadi satu hal yang menyenangkan, bukan membosankan. Bagaimana memacu minat anak murid, supaya mereka bisa merasakan bahwa belajar itu menyenangkan. Lalu kemudian anaknya yang bernama Thomas itu akhirnya sangat menyukai pelajaran kimia pada waktu itu. Dan bahkan menghabiskan semua uang cadangannya untuk membeli bahan kimia dari apoteker lokal. Dia kumpulkan botol kabel, dia kumpulkan botol, dia kumpulkan kabel, dia barang-barang lainnya, dia lakukan eksperimen. Karena ibunya telah berhasil membuat dia menyenangi pelajaran itu. Bahkan dia membangun laboratorium pertamanya di ruang bawah tanah rumah keluarganya. Minatnya yang pertama, ibunya mengerti tentang antusias anaknya. Lalu kemudian menciptakan satu pembelajaran yang menyenangkan. Dia memacu minat anaknya, supaya anak-anaknya menyukai pelajaran itu. Nancy telah menyelesaikan apa yang semua guru hebat lakukan untuk murid mereka. Dia lakukan itu kepada anaknya. Ia tidak memaksakan anaknya untuk belajar, akan tetapi membawanya bertahap untuk mencintai proses belajar untuk dirinya sendiri. Ini yang sulit sebenarnya. Dan semua guru harus mempunyai kemampuan ini. Karena kalau tidak, anak-anak kita tidak akan mempunyai minat untuk mencintai pelajarannya. Ia menggelitik rasa penasaran anaknya akan ilmu dan mendorongnya mencari tahu lebih banyak lagi. Lalu kemudian anaknya pun mulai tertarik lebih dalam. Anaknya ingin belajar segala hal tentang mesin uap. Anaknya ingin belajar tentang listrik. Anaknya ingin belajar tentang daya baterai. Anaknya ingin belajar tentang elektromagnetisme dan telegraf. Karena kecintaannya, sesuatu hal yang dibentuk oleh ibunya untuk mencintai pelajaran.
Kemudian dia menggunakan besi bekas, membangun satu set telegraf, dan mempraktekkan kode Morse. Melalui eksperimen dia belajar lebih banyak tentang listrik yang merevolusi dunia. Inilah anaknya, Thomas Alva Edison. Apa karyanya? Hasil dari minat yang diciptakan oleh ibunya supaya dia menyenangi pelajarannya. Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Yang tadinya dianggap bodoh, tadinya dianggap tidak punya otak, tadinya dianggap sebagai pengacau, ternyata dia bisa menciptakan listrik lampu pijar selama 40 jam. Dia menemukan fonograf. Dia menemukan telegraf cetak. Dia menemukan pulpen elektrik. Dia membuat proses penambangan magnetik. Dia membuat torpedo listrik. Dia membuat karet sintetis. Dia membuat baterai alkalin yang terkenal. Dia membuat mikrofon yang terkenal. Dia membuat transmitter telepon karbon, proyektor gambar bergerak, pengaduk semen, dan lain-lain. Secara keseluruhan, Thomas Alva Edison telah menghasilkan 1039 hak paten. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari tadinya anak ini yang dibully, dianggap sebagai orang bodoh, tidak punya otak, pengacau, tidak punya kemampuan untuk belajar, ternyata menciptakan karya yang luar biasa. Sangat bermanfaat bagi seluruh dunia, termasuk yang kita rasakan pada saat ini. Jadi kadangkala belum tentu anak-anak itu kelihatannya mungkin seperti pintar, dia ternyata dia mungkin punya talenta yang lain. Dan itulah kejelian seorang guru, bagaimana melihat talenta-talenta yang lain itu bagi murid-muridnya. Dalam karya besar yang dihasilkan olehnya, ternyata yang memiliki pengaruh besar terhadap lahirnya karya-karya besar Thomas Alva Edison yang ia ciptakan berasal dari peran luar biasa ibunya, Nancy Matthews Edison. Saya berharap para orang-orang tua juga hadir dalam KKR kita selama 5 hari ini. Karena ini bukan hanya untuk guru dan murid-murid, tetapi juga kepada para orang tua. Peran orang tua adalah peran yang luar biasa. Di dalam satu kutipan hamba Tuhan Ellen G. White dikatakan bahwa orang tua adalah guru pertama dan terutama terhadap anak-anaknya. Jika sukses mendidik anak di lingkungan keluarga namun tidak sukses mendidik anak di sekolah, seorang guru belum dikatakan berhasil dalam mendidik. Kalau anaknya berhasil lalu kemudian muridnya tidak berhasil, belum dikatakan sukses. Pendidikan yang mana? Pendidikan yang bukan hanya soal ilmu pengetahuan tetapi juga karakter, pembangunan karakter. Pembangunan akhlak, pembangunan budaya. Itu juga adalah bagian dari fungsi seorang guru dalam pendidikan. Sekolah merupakan pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga. Jadi orang tua itu punya peran yang sangat penting. Ya. Kalau seandainya orang tua, semua orang tua kita sebagai orang tua mengerti tentang arti pendidikan terhadap anak-anak kita, maka kita tidak akan bermain-main terhadap pendidikan anak-anak kita. Dimanapun sekolah yang kita titipkan, apalagi di satu sekolah yang rajin mendoakan anak-anak kita dan orang tuanya, saya berterima kasih tadi untuk doa pembuka yang mendoakan orang tuanya. Terima kasih Ibu Guru. Jadi tugas guru bukan hanya mendoakan anak-anaknya, tetapi juga mendoakan orang tuanya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap anak pasti pernah melakukan pelanggaran. Tetapi dibutuhkan kekuatan cinta dan keikhlasan dari seorang guru. Dan itu bisa terlihat dari kecintaan peserta didik itu kepada pendidiknya. Setiap anak memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Mereka bagaikan emas di dasar laut yang perlu dimunculkan ke permukaan. Agar bisa diketahui banyak orang betapa indahnya emas tersebut. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Mohon diperhatikan saya kira ya, anak-anak murid, orang tua murid, tolong diperhatikan ini. Ada seorang bekas murid, namanya Freddy. Dia berangkatkan 65 gurunya ke luar negeri. Tentunya kita berharap para tamatan-tamatan Pacim ini pada satu saat kelak ketika mereka akan berhasil, mereka akan berangkatkan semua guru-gurunya ke luar negeri jalan-jalan. Ya, amin ya Bapak Ibu guru ya. Ini dia berangkatkan 65 gurunya ke luar negeri. Malaysia dan Singapura. Selama berapa hari ya? 21 sampai 24. 5 hari. 4 hari. Ya. Mari coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, apa alasannya? Padahal selama bersekolah nilai akademik Freddy tak terlalu menonjol. Namun dia dikenal baik dan hormat pada para guru. Bukankah ini hal yang luar biasa ketika anak murid bisa hormat kepada para gurunya, lalu kemudian mengenang beberapa tahun yang akan datang kepada gurunya, lalu kemudian membawa mereka untuk jalan-jalan. Freddy juga terus menghormati para gurunya setelah lulus sekolah. Setiap kali bertemu, Freddy cium tangan dan peluk gurunya sebagai ungkapan rasa hormatnya pada guru. Oh, bangga sekali saya kira ya kalau ada guru yang bertemu dengan muridnya sudah beberapa tahun. Jangan-jangan guru ini sudah nggak kenal lagi kepada muridnya, tetapi kemudian murid ini peluk gurunya, cium gurunya karena rasa hormatnya kepada gurunya. Lalu kemudian guru yang diajak berlibur itu, mulai dari guru SD-nya sampai guru SMA-nya. Hebat sekali ya, saya kira biasa. Diberkatilah anak-anak murid yang sekarang bersekolah di perguruan Advent Cimindi ini. Semoga kalian semua berhasil. Dan kalau seandainya memungkinkan, tentunya kalau kalian berhasil, saya juga menyarankan jangan lupa bawa gurunya jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau gurunya sudah dibawa jalan-jalan ke luar negeri, jangan lupa juga sama pendeta yang berkhotbah sekarang. Ya. Ini luar biasa. Jadi mulai dari guru SD-nya, SMP-nya, SMA-nya dia bawa jalan-jalan. Dan bahkan termasuk yang sudah pensiun, dia bawa. Ini bayangkan yang di posisi begini dia bawa jalan-jalan. Diajak ke Malaysia, Singapura. Dan Freddy ini menanggung seluruh biaya perjalanannya. Dia berikan uang saku. Dia penuhi semua kebutuhannya. Dia persiapkan seorang dokter. Dia siapkan orang kesehatan. Siapa tahu karena dia tahu ini guru-guru sudah pada tua, dia bawa semua dan dia fasilitasi semua. Dan bukan hanya itu. Uang saku yang dia berikan itu adalah uang saku berbentuk dolar.
Jadi semua dia fasilitasi, semua perjalanan mulai dari berangkat, mulai dari depan rumahnya dia jemput, dia bawa, dia kumpulkan di bandara, walaupun dia tidak ikut, tetapi semua dia persiapkan. Saya kira ini luar biasa ya. Kita berdoa tentunya buat anak-anak kita yang berada di perguruan Advent Cimindi, agar mereka diberkati Tuhan, lalu kemudian mereka mengingat guru-gurunya yang baik-baik dan luar biasa ini. Freddy pun mengakui dia melakukan itu semua karena dia merasa dididik oleh para gurunya. Ya. Ini poin pentingnya Bapak Ibu sekalian. Ya, dia merasa dididik dengan baik tentunya oleh gurunya. Dia juga melihat sosok gemong, mengayomi dari para gurunya saat mendidiknya dulu. Jadi bisa saja Bapak Ibu guru yang terkasih dalam Tuhan, sekarang anak-anak kita ini, kita belum tahu mereka akan menjadi apa nantinya, menjadi siapa nantinya. Tetapi di kemudian hari ketika mereka menjadi orang-orang yang berhasil, yang mereka lihat adalah, yang mereka ingat adalah guru-guru saya ini adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa, yang mengemong saya, membuat saya berhasil pada saat sekarang. Hasilnya itu di kemudian hari, apa yang Bapak Ibu tanam sekarang ini kepada mereka. Mereka sangat gemong ke muridnya, mereka sangat tabah. Itulah penilaian Freddy. Kenapa dia sangat terkesan kepada para guru-gurunya, mulai dari SD sampai SMA. Dan akhirnya dia mengambil keputusan membawa mereka liburan selama 4 hari ke luar negeri. Freddy merasa apa yang dia lakukan untuk para gurunya adalah hal yang sudah sepatutnya dia lakukan sebagai seorang murid kepada guru. Dia ikut bahagia ketika melihat senyum para gurunya itu. Bangga dia, senang dia. Ini jumlahnya besar Bapak Ibu sekalian, bukan jumlah yang kecil membawa 65 orang ke luar negeri. Ya. Jumlahnya sangat besar, tetapi tidak ada nilainya bagi Freddy ketika dia membayangkan betapa hebatnya guru-gurunya yang mendidiknya mulai dari SD sampai SMA. Saya tahu mereka bangga. Saya melihat mereka senyum sangat bahagia. Dan itulah tujuan saya, kata Freddy. Kenapa dia berpikir demikian? Karena dia merasakan mulai dari SD dia sampai SMA, dia juga dibuat bahagia oleh gurunya. Pasti dia mempunyai kesalahan. Tetapi dia mengatakan bahwa guru-gurunya pada waktu itu adalah guru-guru yang hebat, yang tabah. Dan tentunya itu adalah yang membuat cikal bakal dia menjadi seorang yang berhasil. Dan kemudian dia mengingat guru-gurunya. Dan kemudian dia membawa mereka untuk jalan-jalan. Dan itulah sukacita Freddy di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan. Pelajaran dari seorang yang bernama Ayub. Seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Alkitab katakan Ayub menjaga anak-anaknya dari kesalahan. Dia terus mendoakan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya melakukan sesuatu yang mungkin secara duniawi, atau mungkin seperti pesta sekalipun, walaupun itu bukan pesta pora, tetapi Ayub selalu mendoakannya, mempersembahkan korban kepada Allah, mengadakan puasa, siapa tahu anak-anaknya melakukan dosa. Bapak Ibu sekalian, tugas terberat adalah kepada kita, para guru, adalah bagaimana mendoakan anak-anak ini, menjaga mereka, agar mereka tetap terpelihara dari kasih sayang Tuhan. Pelajaran-pelajaran yang lalu, anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak yang pinginnya bebas, tidak bisa dipantau oleh orang-orang
yang mengawasi mereka? Apakah orang tua, apakah para guru? Ya. Dan tentunya guru harus mempunyai inisiatif bagaimana menjaga anak-anak kita dari kesalahan mereka. Ya, kerjasama tentunya antara guru dan orang tua. Bapak Ibu sekalian, saya bangga sekali pada tanggal 1 Agustus yang lalu. Sebelumnya anak saya menyampaikan satu pernyataan kepada saya. Dia bilang, "Papa, saya mau dibaptis." Saya kaget juga, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kaget. Ketika dia mengambil keputusan, saya seorang pendeta yang sudah diurapi, saya tidak tawarkan baptisan kepada anak saya. Tetapi anak saya meminta untuk dibaptis. Saya adalah pemelihara nyawa anak saya di dunia ini. Saya adalah pemelihara masa depannya di dunia ini. Saya bangga sekali, terharu saya Bapak Ibu sekalian. Ketika anak saya meminta, "Papa, saya mau dibaptis." Lalu saya sampaikan kepada gembala jemaat, di mana kami berkeanggotaan jemaat kami. Saya bilang, "Anak saya mau dibaptis, Pak Pendeta. Tetapi hanya satu permohonannya. Dia mau dibaptis sama papanya." Oh, bangga sekali saya Bapak Ibu sekalian. Bangga sekali. Ya. Ketika anak saya meminta mengambil satu keputusan untuk menerima baptisan. Bangga sekali saya. Karena saya bertanggung jawab untuk keselamatan anak saya. Demikian juga para orang tua bertanggung jawab untuk keselamatan anaknya. Karena anak-anak kita ini adalah anggota jemaat kita yang Tuhan telah titipkan dalam rumah tangga kita. Demikian juga para guru, anak-anak yang dipercayakan kepada Bapak Ibu sekalian adalah satu titipan dari Tuhan. Kepada para orang tua, satu saat nanti Tuhan akan bertanya, "Di mana anak-anakmu?" Kalau seandainya orang tuanya masuk surga, sementara anak-anaknya nggak masuk surga, Tuhan akan bertanya, "Anak-anakmu di mana? Yang saya titipkan kepadamu itu di mana?" Tidak ada memang satu tulisan yang bertanya kepada guru, tetapi saya pikir tanggung jawab seorang guru juga untuk keselamatan anak-anak murid. Itu sangat penting sekali. Coba Bapak Ibu perhatikan dan anak-anak murid sekalian, memperhatikan juga para orang tua. Bagaimana saya bangganya memeluk anak saya ketika dia mengambil keputusan untuk menerima baptisan yang kudus. Bukankah kita khawatir seandainya anak-anak kita tidak mengambil keputusan sementara mereka bertumbuh dewasa? Lalu kemudian mereka akan terhubung dengan dunia ini yang begitu penuh dengan kejahatan. Ini bukan saya pengambil keputusan, anak saya pengambil keputusan. Dan sementara saya menyampaikan firman ini, anak saya ada bersama-sama dengan saya. Dia dengarkan saya berkhotbah, Bapak Ibu sekalian. Hal yang membanggakan. Ketika kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Adalah hal yang membanggakan ketika para guru melihat anak-anaknya berada di dalam Tuhan. Itu artinya semua usaha jerih payah para guru ataupun orang tua tidak sia-sia ketika melihat anaknya mengambil satu keputusan untuk mengikut Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Ayub memiliki segalanya. Dia punya kekayaan.
dia punya status, dia punya kesehatan yang prima sebelumnya, dan dia punya keluarga yang bahagia. Tapi kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita tiba-tiba satu musibah terjadi. Dan saya rasa Ayub adalah satu orang hamba Tuhan yang bangga walaupun banyak pencobaan yang dia alami. Ketika dalam hidupnya dia sudah serahkan selalu anak-anaknya dan keluarganya kepada Tuhan. 3 musibah yang hebat. Hartanya habis. Anak-anaknya meninggal semua. 10. Bukan jumlah yang sangat sedikit. Kita bisa bayangkan satu orang saja anak kita kehilangan anak kita. Itu sedihnya luar biasa. Ini 10 sekaligus. Bukankah luar biasa pergumulannya? Lalu kemudian dia mendapatkan penyakit juga yang luar biasa. Kalau mau ditambahkan yang lain, istrinya juga. Kalau mau ditambahkan yang lain, sahabat-sahabatnya juga. Menjadi pergumulan dalam hidupnya. Seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan ini mengalami pergumulan yang berat. Dalam sekejap dia jatuh miskin, tadinya orang terkaya di salah satu wilayah. Bayangkan pergumulan ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi pergumulan ini tidak membuat dia menyerah. Ayub tidak berbuat dosa. Pergumulan itu tidak membuat dia berbalik dari Tuhan. Pergumulan itu tidak membuat dia meninggalkan imannya, justru dia tambah kuat, dia mengoreksi dirinya. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Tidak pernah dia tinggalkan imannya. Walaupun dalam sisi kemanusiaan, hal yang wajar dia mengeluh, dan dia mungkin saja menyalahkan Tuhan. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia bertanya di dalam kehidupannya, mungkin ada sesuatu memang yang salah dalam hidup saya. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, mari kita membiasakan diri untuk tidak suka menyalahkan orang lain. Mari kita membiasakan diri untuk selalu mengkoreksi diri kita walaupun pergumulan kita berat. Mari kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa hidup ini pahit. Hidup ini keras. Hidup ini susah. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang melihat bahwa di balik pergumulan Tuhan memberikan satu kemenangan. Ayub tabah, Bapak Ibu sekalian. Menghadapi semuanya Ayub tabah. Kenapa? Anak-anaknya dia sudah serahkan kepada Tuhan. Istrinya dia sudah serahkan kepada Tuhan. Keluarganya dia sudah serahkan kepada Tuhan. Hartanya adalah milik Tuhan. Anak-anaknya adalah milik Tuhan. Keluarganya adalah milik Tuhan. Bahkan satu statement yang dia sampaikan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Kalau seandainya pun kembali kepada Tuhan dengan telanjang pula, aku tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Dan kalaupun aku kembali kepada Tuhan, juga tidak membawa apa-apa. Seluruh hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Membiasakan diri untuk tidak menyalahkan orang lain di dalam pergumulan kehidupannya. Kita tahu di akhir ceritanya bahwa Ayub mendapatkan 2 kali lipat dari ketabahannya, dari kesetiaannya kepada Tuhan. Aristoteles katakan doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya, menjadi percaya, dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan. Kita hanya perlu banyak berdoa, Bapak Ibu sekalian. Para Bapak Ibu guru yang kami kasih dan staf, perbanyaklah berdoa untuk pergumulan kita, pergumulan pribadi Anda, pergumulan anak-anak kita, pergumulan sekolah kita kalau memang ada pergumulannya.
Dan yang terpenting adalah pergumulan orang-orang tua yang mempercayakan anak-anaknya bersekolah di sekolah kita. Doa, berdoa, berdoa. Semua orang pasti punya masalah. Tapi apabila kita mencari Tuhan dan berserah penuh kepadanya, maka masalah-masalah tersebut akan bisa kita atasi dan kita lalui bersama dengan Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, pernyataan misi pendidikan kita mewujudkan pendidikan Advent yang beriman dan yang suka melayani. Yang paling utama yang beriman adalah guru dan para staf. Dengan demikian menjadi teladan kepada anak-anak. Dan dilihat oleh orang tua yang juga beriman untuk kesuksesan anak-anak. Terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kreatif, berprestasi, dan mandiri. Dan pernyataan visi membentuk anak-anak didik memiliki karakter seperti Yesus. Yang paling utama adalah berdoa. 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 Doakan anak-anak murid, mendoakan orang tua murid, dan mendoakan sekolah tempat di mana Bapak Ibu sekalian Tuhan percayakan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Doa yang sama saya mau sampaikan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saya berharap pada besok sebagai penutup KKR Minggu Sembayang Perguruan Advent Cimindi ini, kita hafal ayat ini Bapak Ibu sekalian. Karena mulai dari hari pertama saya sudah sebutkan ayat ini. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Mungkin banyak pergumulan, tetapi Tuhanlah yang akan memberikan upah di dalam setiap pelayanan terbaik yang Bapak Ibu Guru sudah lakukan kepada murid-murid yang dipercayakan oleh orang tuanya berada di sekolah Tuhan di perguruan Advent Cimindi yang kita cintai. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih Tuhan. Bila mana pada pagi hari ini kami belajar dari satu pelajaran tentang Ayub. Tentang satu kehidupan. Walaupun di dalam pergumulan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, biarlah kiranya berkat dari surga boleh menjadi bagian para guru-guru kami. Agar mereka boleh tabah, mereka boleh bersabar, dan mereka boleh terus berdoa, dan berdoa untuk pelayanan mereka, untuk anak-anak murid yang Tuhan telah percayakan, dan juga untuk orang tua murid yang mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah Tuhan. Dan tentunya akan diharapkan bahwa anak-anak didik ini akan berhasil di suatu waktu. Dan mereka boleh mengingat akan kehebatan guru-guru mereka yang telah mendidik mereka. Dan tentunya dengan pertolongan Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih Bapak untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami hamba-Mu juga berdoa, bila mana ada anak-anak Tuhan, atau bahkan orang tua murid, atau bahkan guru-guru, yang mau menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Bila mana ada yang ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, dan bila mana ada yang ingin menerima baptisan yang kudus pada hari Sabat yang akan datang ini, biarlah kiranya Tuhan menjamah hati mereka, supaya mereka boleh menyerahkan kehidupan mereka. Mereka tidak bimbang, tetapi mereka mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Memberkati para guru, memberkati para orang tua murid, dan memberkati seluruh murid-murid
pada pagi hari ini dan di kemudian hari, agar kami boleh memberikan yang terbaik. Semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon ampun dosa pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang begitu indah. Biarlah hari ini kita boleh melakukan segala sesuatu hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang paling saya ingat, saya berharap dan berdoa akan ada Freddy di sekolah Pacim ini. Sebelum kita doa tutup, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh Rahel Situmorang. Tutup, saya kasih Bu Lasyani untuk menyampaikan doa penutup. Semuanya tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman yang begitu baik untuk kami masing-masing. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk Pendeta Anaibaho yang sudah menyampaikan dengan baik firman Tuhan. Sehingga firman yang kami dengarkan ini, kami rindu untuk disirami oleh Roh Kudus-Mu.
sehingga kami setiap guru maupun orang tua dapat menjadi guru yang baik, guru yang bisa memotivasi anak-anak murid maupun anak-anak kami di rumah untuk dapat menjadi seorang yang kreatif, seorang yang dapat membawa berkat kepada sekolah, kepada rumah tangga maupun kepada gereja Tuhan. Suatu hari kelak kami akan melihat bahwa mereka ini adalah anak-anak yang hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan bukan saja hanya itu, bahkan dapat membawa kebahagiaan, membawa berkat dan rezeki kepada rumah tangga, orang tua mereka masing-masing dan juga guru. Dan yang paling kami rindukan adalah anak-anak ini tertulis namanya dalam buku Al-Hayat di surga. Segenap keluarganya menjadi pewaris kerajaan surga ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat orang tua yang sedang berusaha dan bersusah payah untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Apakah mereka bersusah payah dalam mengajari di rumah ataupun bersusah payah dalam mencari rezeki yang limpah untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan juga kebutuhan yang lain yang mendukung pendidikan anak-anak mereka di rumah tangga mereka. Berikanlah kesehatan, kesabaran, akal budi, kebijaksanaan dari surga kepada orang tua ini, supaya mereka pun dapat melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka untuk menuntun setiap anak yang Tuhan karuniakan kepada rumah tangga mereka, yang akan dituntun ke dalam kebenaran Tuhan. Bapa, demikian juga kepada kami guru-guru. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami, supaya yang kami dengarkan ini membuat orang tua murid, membuat anak didik, dan terlebih kami guru-guru dapat menjadikan seperti sikap Yesus dalam kehidupan ini. Bapa, ini adalah hari yang keempat. Biarlah benih yang sudah kami dengar itu dapat bertumbuh dan membuat kami berbeda kehidupan kami dari kehidupan sebelum mendengarkan. Biarlah juga kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang selalu senang untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Mampu belajar ataupun melihat kekurangan diri kami sendiri, sehingga kami tidak menyalahkan orang lain, tetapi Roh Kudus-Mu lah yang menyirami hati kami untuk kami mengerti kekurangan kami dan tidak akan mengulanginya lagi. Berkatilah pendeta Naibaho dalam kehidupannya, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka, supaya semakin bahagia dalam melayani setiap umat-umat, terlebih untuk dapat menyambung firman Tuhan di besok hari. Dan kami akan melihat hasilnya suatu hari kelak, bila mana ada di antara kami yang belum mengenal Yesus ataupun belum mengenal Juru Selamat dan belum menyerahkan dirinya kepadamu. Biarlah mereka memutuskan untuk mengikut Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mau serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu sepanjang hari ini. Menjauhkan dari kami mara bahaya maksud jahat manusia. Biarlah kami selalu berlindung di dalam Tuhan saja, karena kami tahu bersama Yesus kami akan memperoleh kemenangan. Dosa pelanggaran yang kami lakukan Tuhan kiranya mengampuninya, karena kami serahkan doa ini melalui Yesus yang telah mati menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pendeta Naibaho yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kemudian untuk seluruh partisipan pagi hari ini, baik yang berdoa maupun yang menyampaikan lagu pujian, biarlah apapun yang kita berikan untuk Tuhan ini benar-benar boleh menjadi kemuliaan bagi namanya saja. Sebelum kita meninggalkan Zoom meeting ini, mungkin anak-anak boleh semuanya dibuka kameranya. Untuk kita semua, Bapak Ibu Guru juga boleh dibuka kameranya karena kita akan mengambil foto bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Tiroy.
Baik, karena ada 8 halaman, harap bersabar. Saya akan hitung 3-3. Oke, 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Oke. Halaman kelima. 1, 2, 3. Halaman ke-6. Dan terakhir halaman ke-7. Belum. Halaman ke-8. Oke, masih banyak yang belum buka kamera. Berarti hanya namanya saja yang terfoto. Silakan, Miss. Oke, terima kasih. Mungkin dari kesiswaan ada pengumuman? Tidak ada, Miss. Berarti saya dulu, Miss. Oh, ada pengumuman dari OSIS, dari Shannon. Waktu dan tempat, boleh saya persilakan untuk Shannon? Oh, maaf. Salah mendengar. Ada pengumuman dari Bapak Tiroy. Baik, terima kasih, Miss. Terima kasih banyak kepada Pendeta Naibaho yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi ini. Biar itu boleh menjadi berkat buat kita, dan kita dapat hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada partisipan lagu pujian dan berdoa yang sudah disampaikan untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Baik, pengumuman untuk anak-anak Tuhan, apabila ada di antara kalian yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat pada hari Sabat ini, atau mungkin Sabat depan, tolong sampaikan kepada saya, kepada Serti Roy Situmorang, di gereja mana kalian akan dibaptis. Ya, sudah ada beberapa yang sampaikan kepada saya, Sir, saya akan dibaptis di Kebon Kembang Cimahi. Oh ya. Ya, tolong sampaikan juga apabila ada yang lain yang rindu untuk dibaptis di gerejanya masing-masing pada Sabat ini. Di Gereja Masehi Advent hari ke-7. Pengumuman berikutnya adalah besok yang akan mengambil bagian untuk protokol, yang memandu acara kita adalah Ibu Shirley Pane. Lalu lagu pujian pertama akan disampaikan oleh Message from God. Lalu doa buka akan disampaikan oleh Ibu Angelin Novi. Dan pembicara kita masih pembicara yang sama, Pendeta Atinson Naibaho. Lagu pujian yang kedua dan ketiga akan disampaikan oleh Anggi dan Priscilla. Dan doa tutup akan dilayangkan oleh Ibu Mary Panjaitan. Demikian pengumuman dari saya. Saya serahkan kepada guru lain apabila ada pengumuman. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pendeta. Pendeta. Terima kasih, Pak Pendeta. Acara kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat belajar.